Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 14 Juli 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati, dicinta, disayang oleh Tuhan Yesus. Karena kita biji mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya mau sampaikan, membangun keintiman dengan Tuhan. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya akan menyanyikan sebuah pujian, Dia Yesus sungguh indah. Karena bagi saya tidak ada pribadi lain, bagi kita semua tidak ada pribadi lain yang paling indah. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib. Dia sungguh mulia. Oh, Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya, dan ampuniku, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Oh, Dia Yesus sungguh indah, Tuhan Yesus yang paling sempurna. Oh, Dia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, oh, Dia maha agung, haleluya. Dia cinta daku, cinta saudara semua, dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi Tuhan Yesus yang maha mulia, ku angkat tanganku, ku sembah Dia, ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin.
Amin, haleluya. Sebab kekayaan, amin, haleluya, dan kemuliaan itu berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, maha kudus, nama yang sungguh indah, dahsyat, ajaib, yaitu nama Yesus. Haleluya. Aku cinta Engkau, aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Bapa. Sucikan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hati kami, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku, amin, haleluya. Roh Kudus Tuhan, amin, haleluya. Sucikan hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan yang Maha Kudus, amin, haleluya. Firman-Mu yang kudus, amin, haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus, haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, firman Allah yang sempurna, amin, haleluya. Bagi Dia yang mulia, amin, haleluya. Ku agungkan nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, hanya di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menekmu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini, tanggal 14 Juli 2022. Kita semangat di dalam nama Yesus Bapak Ibu ya. Sebab nama yang terindah, pribadi yang paling sempurna, hanya Dia Yesus Kristus. Dan sesuai dengan tema firman Allah yang saya sampaikan, sesuai dengan firman Allah nanti kita baca, yaitu mari kita hari demi hari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, karena Dia Yesus Bapa kita, juru selamat kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita setiap pagi
Kita baca perjanjian lama, saudara ya. Pagi, perjanjian lama, nanti malam, perjanjian baru. Kita rutin terus, buktikan kita mau setia menjadi anak Tuhan yang setia, anak cinta Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak yang uhau, anak yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Anak yang henhau, saudara ya. Henhau, bahasa Tionghoa bilang henhau, yang sangat baik ya. Jempolan kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikarunia keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengurniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Ayat 19 yang terakhir. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dengan tema membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau membangun hubungan intim dengan Tuhan, yang pertama, kriteria pertama, yaitu belajar kita memprioritaskan Tuhan. Cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan di segala hal, dalam segala perkara. Memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Kalau membangun hubungan intim dengan Tuhan, berarti memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ada kerinduan untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Contoh di ayat yang kelima, Daud berkata, sebab itu aku baik mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelumnya mati. Jadi memprioritaskan Tuhan. Karena dia membuat rumah Tuhan yang besar. Sehingga menjadi kenamaan termasyhur di ayat kelima dikatakan. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Jadi membangun hubungan intim dengan Tuhan punya tujuan untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan. Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan, main gitar, main musik apapun, saya kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, tidak ada, dalam nama Yesus. Semua itu Tuhan Yesus. Untuk hubungan kita intim mengutamakan Tuhan. Biar Yesus diagungkan, dipermuliakan. Seperti Yohanes berkata, dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, biar engkau Tuhan makin bertambah, aku semakin berkurang-kurang. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari, biar kita di pagi yang ini nih, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan nomor satu dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti orang Majus pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Majus pasal 2, Matius pasal 2. Dia menyediakan harta, dia buka. Harta bendanya yang dia akan kirim ke Yesus, dia buka semuanya. Dan diberikan emas, kemenyan dan mur. Emas bicara kemuliaan, mur bicara jiwa, dan kemenyan itu berarti tubuh, jiwa dan roh. Biar tubuh kemenyan bau, dilihat orang, perilaku kita baik, pikiran-pikiran kita untuk kemuliaan Tuhan, hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan kasih kita tubuh, jiwa, roh, berikan yang terbaik. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan, berikan yang terbaik dalam Tuhan. Dan yang kedua, kalau berikan yang terbaik buat Tuhan, mari kita jangan pernah membuat Tuhan marah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sangat luar biasa, saudara. Ya, seperti di dalam ayat 12 dikatakan, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi, pengertian membuat engkau menjadi pemerintah. Jadi artinya, yang kedua, mari yang pertama kita memberikan terbaik. Dan yang kedua, dengan segala kekuatan kita, penuh dengan pengertian kita, mau kita pegang teguh komitmen kita untuk pegang janji hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengutamakan Tuhan, saudara. Ya, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, terus komit kita dengan Tuhan dengan segala pengertian kita. Jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan pernah kita ngomel sama Tuhan. Jangan pernah kita tidak pernah bersyukur. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Dan kedua, selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu berpikir positif bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan yang ketiga, mari supaya hidup kita senantiasa menjaga hati kita, jiwa kita, pikiran kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Seperti ayat 19, maka sekarang arahkan hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Senantiasa jiwa kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, selalu pikiran kita perkara-perkara di atas. Kita ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita ingin mengutamakan Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini, bisa sehat semuanya dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan. Maka kalau semua dari Tuhan, mari kita senantiasa hari demi hari kita mau intim dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Bersyukur, jangan pernah bersungut-sungut. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan selalu arahkan seluruh kekuatan kita, jiwa kita untuk selalu mencari Tuhan. Seperti di ayat 19. Maka sekarang arahkan hati dan jiwa untuk selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, membangun intim dengan Tuhan. Kalau membangun intim dengan Tuhan, wow. Kita menjadi apa? Harta kesayangan Tuhan, saudara. Seperti di dalam saya kasih ayat terakhir. Ya, di dalam Keluaran 19 ayat 5, saudara. Mari kita membangun hubungan kita kalau intim dengan Tuhan. Supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Amin. Tuhan yang punya bumi.
yang punya segala-galanya. Mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga demikian kalau kita intim dengan Tuhan, janji Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Semua beban, problem, persoalan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang penting kita utamakan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh, dialah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan bersama kita, dan jaga hubungan saya dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dan senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, dan jiwa pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, supaya Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.